Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu lughah al-Arabiyah. Bagaimana seorang mukmin memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mengetahui ilmu alat, ilmu penunjang untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itulah di pertemuan sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna ya akhawati? Sampai halaman berapa kita ya ummahat? 6. Kemarin halaman 7 ya? 9. Halaman berapa? 9 kemarin terakhir. Ya. Baik. Di halaman 9 terakhir kita akan masuk ke halaman 10 ya. Sedikit informasi bahwa kata yang kita pelajari kosakatanya di dalam ilmu nahu namanya adalah ismun isyaratun. Ya. Ismun isyaratun. Atau kita mengenalnya adalah kata tunjuk. Yang kita gunakan kebetulan kata hadza. Apa artinya hadza? Apa? Hadza. Ini. Ini. Nah, Ini. kalau kemarin ma gitu ya. Ma artinya apa? Ya. Hadza artinya ini. Ya. Nah, nanti akan kita jumpai lagi kata zalika itu di pelajaran berikutnya. Insya Allah kalau sudah selesai pembahasan pelajaran pertama. Apa zalika? Artinya adalah itu. Ini dan itu. Hadza dan zalika. Zalika artinya itu. Ya. Nah, kita mulai dari halaman 10. Ya, dari halaman 10. Percakapan atau kalimat pertanyaan dan jawaban. Ya, Ana akan bacakan ummahat, sekalian bisa ikuti secara berjamaah. Naam, Ana akan bacakan ummahat ikuti jami'an. Ma hadza? Ma hadza Hadza masjidun. masjidun. Man hadza? Man hadza Hadza tajirun. tajirun. Ya, perhatikan panjang pendeknya ya, ummahat. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini adalah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, apa artinya tajirun? Ada yang tahu di sini?
Apa-apa. Kalau salah tidak berdosa ya ummahat, kan kita belajar. Tajirun. Apa? Anjing ya? Anjing bawahnya. Oh. Ya, ada gambar, mentang-mentang ada gambarnya ya. Tajirun. Biasanya kan kalau ketemu orang, wih, Anda tajir melintir gitu ya. Nah, tajirun apa? Oke. Tajir. Apa? Saya. Kaya, katanya Kaya. begitu ya. Dalam ilmu katanya kaya. Yang betul tajirun itu pedagang. Oh. Nah, ini juga kosakata yang apa namanya, ada perbedaan ya dalam bahasa Indonesia. Orang kita kan bilangnya tajir nih, wah Anda tajir sekali. Tajir itu di dalam bahasa Indonesia kaya, tapi dalam bahasa Arab tajirun itu artinya adalah pedagang. Mungkin pedagang identik dengan kekayaan ya, karena pedagang itu kaya waktu, bukan kaya harta aja. Ya, kalau ummahat berjumpa di hari Sabtu dan Ahad itu rata-rata tuh orang-orang yang bukan pedagang, liburnya Sabtu Ahad. Ya, kalau pedagang tuh liburnya kapan aja. Ya, liburnya kapan aja. Makanya mayoritas di negara kita itu bukan pedagang karena ada momentum di mana kita mudik berjamaah. Padahal mudik itu kapan saja kan ya. Nah, itulah yang disebut dengan tajir, pedagang. Dan pedagang itu kaya waktu. Kapan aja bisa libur, kapan aja bisa masuk. Ya, kalau PNS kan harus setiap hari masuk ya, Senin sampai Jumat. Kadang Sabtu ada apa namanya, piket dan lain sebagainya. Tersita waktunya. Ya, maka mereka disebut dengan miskin, miskinul waqt. Artinya waktunya sedikit. Ya, waktunya sedikit. Nah, tajirun artinya pedagang. Mohon dicatat ya ummahat. Ini kalimat atau kata-kata yang agak berbeda dengan arti bahasa Indonesia ya pada umumnya. Ya, kita mulai selanjutnya ana bacakan waraddidna jami'an dan ikuti sama-sama. Hadza kalbun. Apa artinya hadza kalbun? Ini anjing. Anjing, ini seekor anjing. Kalbun, ya. Kalbun itu artinya anjing, ya. Dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda lagi nih. Kalau orang Indonesia kan bilangnya, ada yang manusia dibilangnya anjing. Nah, itu perkataan-perkataan ngatain orang gitu ya. Dalam bahasa Arab nggak bisa. Wa anta kalbun, nggak bisa. Ya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab tidak bisa. Harus menggunakan kata yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi tidak tepat dan perkataan itu juga tidak baik. Nah, berikutnya ahadza kalbun. Kalbun. La hadza kitun. Ya, apa artinya ini ummahat? Ini kucing. Apa ini anjing? Bukan. Ini kucing. Ya, tadi ada yang bilang bukan. Tidak. Ya, perhatikan. La itu artinya tidak. Kalau bukan, bahasa Arabnya adalah laisa. Laisa. Dan sampai lupa. Ingat, kita lagi belajar bahasa Arab ya. Bukan bahasa Indonesia. Jadi la, kalau apakah jawabannya iya atau tidak. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Berikutnya hadza himarun. Ya, apa artinya hadza himarun? Ini keledai. Mumtaz, masya Allah. Keledai. Mungkin ada gambarnya ya. Ini keledai. Sahih. Berikutnya, ahadza himarun. La hadza hisanun. Ya, hadza hisanun. Ya, apakah ini keledai? Tidak, hadza hisan. Apa artinya?
Hadza hisan. Ini kuda. Kuda. Ini kuda, ya, Masya Allah. Nanti akan ada tugas kepada ummahat, ya, mencari jenis-jenis binatang yang ada dalam Al-Quran. Nah, ya, ini tugas nih untuk ummahat, ya, mencari kosakata, ya, mencari ayat, ya, ayat yang berkaitan dengan binatang di dalam di dalam Al-Quran. Kosakatanya Kosakatanya baru iya kosakatanya. Contoh Kosakatanya misal baru kenal apa? 3. Kosakatanya Kenapa? baru kenal 3. Udah mencari. Kenapa, Ibu? Iya, Suaranya? kosakatanya baru 3, belum ini. Oh, kosakatanya baru 3. Ya. Ini. Ya, ini saya kasih petunjuk ya. Nah, hison di dalam Al-Quran ada namanya bukan hison. Namanya khailun. Khail. Jadi dalam bahasa Arab, nama binatang sinonimnya banyak. Sinonimnya ada banyak. Contoh kuda saja. Kuda itu yang kita ketahui baru 2 tuh. Hison dan khailun. Ya, khail itu artinya kuda, tapi lebih spesifik lagi kuda pacu, kuda tunggangan. Ya. Kuda untuk perang. Ya, itu namanya khailun. Ya, kalau hisonin itu kuda secara umum. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Di dalam Al-Quran ada lagi namanya Baqaratun. Ini paling mudah ini. Ya, apa artinya Baqaratun? Sapi betina. Ya, sapi betina. Sapi betina. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Kenapa disebut sapi betina? Ada kisahnya kan ya? Iya. Jangan-jangan tiap hari baca Al-Quran nggak tahu kisah sapi betina. Ya, makanya kita ambil faedah nih ummahat biar dapat ilmunya juga gitu ya. Sapi betina, ada apa dengan sapi betina? Kok Allah Subhanahu wa taala menamakan surat kedua itu sapi betina? Apa gerangannya kok bisa sebegitu pentingnya tuh sapi betina? Ya, ada apa kisahnya? Nah, cari tuh dalam Al-Qur'an tentang sapi betina. Ayatnya yang ada kata Baqarahnya, begitu. Ya, itu tugasnya. Ada lagi namanya kita kalau lihat di dalam Al-Quran ada nama surat namanya An-Naml. Nama Apa artinya An-Naml? Namlun. Lebah. semut ya. Kok lebah? Salah ya. Semut. Semut. Ya. Ada apa kok bisa sampai diabadikan ya? Jadi nama surat tuh semut. Sebegitu pentingnya itu yang namanya semut. Ya. Padahal kita kadang mencampakkannya ketika ada minuman, lalu di dalamnya ada semut, ya telan-telan aja kan gitu. Hah? Disemprot pakai baygon. Disemprot bahkan, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang Ya. nggak boleh. Bicara masalah baygon, bukan baygon ya, bicara masalah semprotan baygon itu untuk apa? Nyamuk. Nyamuk ada dalam Al-Quran ternyata. Ba'udatun. Ya. Nyamuk ada loh di Al-Quran, Masya Allah. Ya, padahal nyamuk itu makhluk yang ya remeh lah gitu ya. Ada apa dengan nyamuk sampai diabadikan? Ya, cari kata nyamuk. Pilih aja salah satu. Ada khail, ada baqarah, ada an-naml, ada ba'udah. Satu ayat saja. Ya, satu ayat saja. Ya. Dan terjemahkan kan ada ya mushaf terjemahan, nanti bisa ummahat lihat maksudnya apa sih? Ya. Ini nama-nama ya, nama-nama binatang. Kita lanjut dulu yang ada di dalam kitab ya. Ana akan bacakan, ummahat ikuti. Wa ma hadza hadza jamalun. Jamalun. Nah, apa artinya wa ma hadza? Apa ini? Apa Dan ini? apa ini? Dan apa Hadza ini? jamalun. Ini apa? Ini unta. Ini apa tadi Jamal? Unta. Unta apa onta? Apa o? Unta.
Onta. Onta. Ini ada guru bahasa Indonesia nggak di sini? Enggak. Ada ya. Unta. Nah, yang betul unta pakai u ya, pakai u ya. Jamalun itu artinya unta. Nah, unta ini ada sinonimnya. Nah, ini bisa dicatat dan ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Jadi ini bukan sesuatu yang remeh ya, nama-nama binatang ini. Memang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ibilun. Karena nama unta ini begitu spesial di mata Nabi, maka ada dua tambahin ya, tambahin satu ya, khusus ummahat ini. Naqotun. Ibilun dan naqotun artinya sama unta juga, ya, secara umum. Ada tiga yang ummahat ketahui jadinya jamalun, ibilun, naqotun, ya. Ini yang dua ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Sekarang kan sudah canggih ya, kalau ummahat mau ambil faedah tinggal learning by googling gitu ya. Tinggal klik aja. Ibilun. Nah, iya, ayat tentang ibilun. Wah, muncul tuh nanti. Ya. Kita jadi belajar, oh, ternyata Allah menggunakan nama ibil bukan nakoh karena ini ada hikmahnya. Kenapa Allah tidak menggunakan kata jamalun, menggunakannya ibil misalkan? Ada apa nih sampai sebegitu pentingnya, ya? Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah, ya. Berikutnya kita lanjutkan. Mahada. Hadza dikun. Apa artinya mahada? Apa ini? Ini ayam jago. Ayam jago. Ini ayam jago, ya. Tapi biasa orang Arab kalau bicara soal daging ayam, ya kalau beli makanan yang ada ayam chicken gitu ya, nah itu ayam chicken artinya ya. Jadi dalam bahasa Arab ada dua, namanya dajajun. Nah, dajajun artinya ayam juga. Sinonimnya dikun itu ayam, jago, dajajun juga ayam juga secara umum, ya. Dan kalau ummahat mau ke restoran Arab ada tulisannya dajaj, bukan dik. Dia tidak menggunakan kata dik. Ya, dik itu biasanya ayam jago atau ayam yang hidup ya. Nah, kalau yang buat dimakan biasanya dajaj, ya. Lahm dajaj, ya, daging ayam. Ya. Fahim tunan insyaallah. Ya, insya Allah. Ya, siapa tahu kan ada di antara ummahat yang berangkat umroh atau haji. Semoga Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Ya. Amin. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan. Yang ba'udotun tadi apa ya, Ustaz? Ba'udotun itu artinya nyamuk. Oh iya. Iya. Ini kita di sini ada beberapa nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nama-nama binatang yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya kata ba'udotun ada dalam surah Al-Baqarah tuh bonus bocorannya ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan man hadza mudarrisun. Bukan mudarros, mudarris. Mudarrisun. Lihat huruf ro itu ya ada kasroh, kasrohnya di bawah tasydid tulisannya. Nah, dalam hal penulisan memang ada dua jenis, kasroh yang di bawah huruf ro dan kasroh di bawah tasydid. Nah, itu kasroh juga itu. Mudarrisun ya. Itu masalah penulisan, perbedaan penulisan itu wajar. Nah, artinya man hadza apa?
Siapa ini? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini murid. Ini Mentang-mentang Ini ada murid. gambarnya. Murid. Guru. Mudaris. Ya, ada yang bilang murid. Memang ada gambarnya sih murid gitu ya. Tapi mudarris itu artinya guru. Bukan Iya. Ustaz. Nah, ada lagi ustadz. Itu sinonim. Oh ya, Ada sinonimnya. Ustadzun. mudaris. Ya. Bedanya apa secara spesifik? Kalau ustadzun, akar katanya itu dari bahasa Persia. Jadi ada dari bahasa Persia. Ustadzun itu artinya guru ya. Guru yang spesialis. Ya, spesialis. Kalau mudarris itu guru umum ya. Kalau istilahnya dokter ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu ya. Nah, kalau mudarris itu guru umum. Bukan guru pelajaran umum ya, bukan, tapi dia bisa multi talenta. Ya. Matematika bisa, bahasa Indonesia bisa, ilmu agama bisa. Nah, itu mudarris itu secara umum. Nah, contoh suami adalah mudarris untuk istrinya. Ya. Istri juga mudarrisah untuk anaknya gitu ya. Ibu untuk anaknya begitu. Secara umum. Kalau ustadz itu secara khusus ya biasanya di tempat-tempat formal. Ya. Seperti itu. Fahim sunnah insyaallah. Insyaallah. Ya. Kalau pelajar apa? Kemarin kita sudah bahas loh pelajar. Ya. Ada yang tahu pelajar bahasa Arabnya apa? Ada di halaman sebelumnya itu. Ya. Tolibun. Wah, Masya Allah, mumtaz. Jangan sampai lupa. Tolibun, pelajar. Nah, ya. Kosakata ini dicatat dan dipraktekkan. Ana tolibun, tolibul ilmi. Nah, saya penuntut ilmu. Seperti itu. Nah, berikutnya. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Mindilun mumtaz ya. Ahadza qamisun, apa artinya ummahat? Apakah ini meja? Apakah ini kemeja? La hadza mindilun, artinya Tidak, ini sapu tangan. ini sapu tangan. Masya Allah, tabarakallah, mumtaz. Mindil, kata-kata baru ya, artinya adalah sapu tangan. Nah, ini bisa dicatat ummahat ya, dan dipraktekkan. Kalau ummahat punya sapu tangan, ya bilang mindil ya. Hadza mindil ya bunayya, wahai anakku. Ya zauji, wahai suamiku gitu ya. Nah, kita prakteklah di rumah ya, agar nanti terbiasa mengucapkan kosakata bahasa Arab. Minimal kosakatanya dulu, meskipun campur-campur dengan bahasa Indonesia. Karena mereka orang di sekitar kita kan ada yang mau bergaya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ya, ketemu anaknya diajarkan bahasa Inggris, ya mereka bangga, mereka pede. Ya, kenapa kita nggak pede dengan bahasa Al-Qur'an? Ya, kalau kita lihat di luar sana kan mereka berbondong-bondong belajar bahasa Inggris diajarkan anaknya gitu ya, dipraktekkan. Mereka bangga dengan menggunakan bahasa dunia gitu ya, bahasanya orang kufar ya. Meskipun kita tidak bisa melarang itu, nggak ada masalah, tapi alangkah baiknya etikanya lebih memprioritaskan bahasa Arab dulu dong, bahasa penghuni surga, bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mulai praktek kalau ketemu kuda di jalan, wah ada khailun. Ya. Kalau itu menggunakan zalika khailun, zalika hisonun. Ketemu
kuda, kita sedang berjalan-jalan dengan anak-anak, dengan suami, misalkan ummahat, ya kita praktek pakai bahasa Arab seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya sebelum kita akan lanjut ke dalam tamrin latihan. Jadi tugasnya apa ummahat? Mencari Nama di dalam Quran. Binatang. Ya, nama-nama binatang dalam Al-Quran ya, satu saja ya, satu ayat, surat apa, ayat berapa ya, untuk melatih tulisan dan juga melatih kosakata kita. Nah, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah masih mudah ya, kita masuk ke dalam latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, di sini sudah gundul semua nih ummahat nih. Ya, sudah gundul semua. Kalau ummahat bisa baca tanpa harokat dari nomor 1 sampai nomor 10, berarti nilainya mumtaz, ya, sempurna. Ya, nggak ada yang salah. Kita lihat nih, ya, satu persatu mungkin ya. Saya izin untuk memanggil satu persatu. Ya, pas ada 10, oh nggak pas ada 9 ya. Ibu Evi di sini sebagai mustami'ah, ya, pendengar mustami'ah. Kita mulai dari Ibu Aini. Iya. Silakan Ibu Aini dibaca pada nomor 1, raqam wahid. Tafadhali. Ma hadza. Hadza qalamun. Artinya Apa ini? Ini qalamun lupa, Ustaz. bisa dilihat tuh. Ada yang bantu tuh. Apa? Pena. Pena. Jadi apa Ibu Aini? Bisa diulang? Pena. Ini Pena. Ini pena, Masya Allah. Ya, kan Ibu Aini kalau tidak salah belum pernah belajar ya bahasa Arab. Iya, iya. Iya, tapi sudah bisa baca Arab gundul ini. Berarti kan sudah bagus ini, Masya Allah. Ya, meskipun hanya kalimat-kalimat sederhana ya. Ma hadza qalamun. Apa ini? Ini adalah pena. Kalau Ibu Aini lupa kata pena, maka boleh penanya Ibu Aini ditulis tuh. Bisa pakai kertas ditempel qalamun ya. Seperti itu. Ya. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengingat kosakata itu ya praktek ya. Kalau Ibu Aini punya anak nulis biasanya ya kita bilang mana kolamnya ya, bukan kolam renang ya, kolamnya mana gitu ya. Nah, itu dipraktekkan, insya Allah bisa ya. Baik, terima kasih, syukran kepada Ibu Aini. Berikutnya kepada Ibu Andriana, rekam Isnan nomor 2, dipersilakan. Nomor 2. Hadza kolbun. Kolbun apa kalbun nih? Beda nih. Oh, apa? Hadza kalbun. Sahih, hadza kalbun. Ya, apa artinya Ibu Andriana? Ini anjing. Ini seekor anjing, sahih. Beda ya dengan kolbun. Kalau kolbun itu tulisannya pakai qaf. Ya, kolbun ya. Artinya juga beda. Hati. Ya, kolbun tuh hati. Ya. Nah, syukuran Ibu Andriana. Berikutnya ini Ibu Galaxy Tab S2. Siapa ini? Mohon izin Ibu Galaxy Tab S2 ini siapa ya? Saya, Pak. Oh iya, namanya siapa Ibu? Ibu Rosmanidar. Oh, Ibu Rosmanidar. Putus-putus Ibu. Ganti ya nama. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan Ibu, boleh dibaca dulu raqam salasah nomor 3. Man hadza hadza toyib. Toyib. Hadza Tobibun. diulangi Ibu. Tobibun. Man hadza
Hadza tabibun. Tabibun. Hadza panjang ya. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Mumtaz. Artinya Ibu? Siapa ini? Ini dokter. Ini dokter, tabib, masya Allah, sahih ya. Jadi Ibu yang tadi Ibu jawab toyibun itu ada juga artinya toyib ya, bukan tobib ya. Toyib tulisannya seperti ini. Toyibun. Toyibun itu artinya baik. Toyib, toyib. Ya. Bukan ini Bang Toyib bukan ya, toyib. Ya. Toyibun artinya baik ya. Syukran Ibu. Berikutnya kepada Ibu Hanifah. Ya, Ustaz. Rakam arba'ah. Silakan. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Sahih. Artinya? Ini unta. Ini unta. Masya Allah. Sahlun jiddan. Insya Allah mudah sekali. Terima kasih Ibu Hanifah. Berikutnya kepada Ibu Sumidah. Iya, Ustaz. Nomor 5. Hadza qalbun. Hadza pakai A. Hadza qalbun. La. Qalbun. Putus-putus ini Ibu Sumidah. La hadza qatalun. Hadza apa? Lahad. Hadza kit. Itu huruf qaf dengan to. Kitun. Kitun. Mumtaz. Ya. Apa artinya? Kitun pernah mendengar istilah Hello Kitty. Kucing. Kucing. Jadi Hello Kitty, Kitty itu bahasa Arab, Umahan. Ya. Kitty itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya kan kitten ya. Ya, Kitty. Itu bahasa Arab. Ya. Artinya kucing, gitu ya. Nah, jadi artinya apa nih nomor 5 nih Ibu Sumida? Kucing. Apakah ini seekor anjing? Bukan. Tidak. 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 Ini seekor kucing. Mumtaz ya. Nah, syukran Ibu Sumida. Mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu Ibu. Nanti kita lewat dulu. Berikutnya kepada Ibu Prastuti Reni. Ibu Prastuti Reni, silakan. Ahada dikun na'am. Hanya panjang. Ahada dikun na'am. Masya Allah. Artinya? Apakah ini ayam jago? Iya. Iya, Masya Allah. Ini mudah sekali ya. Alhamdulillah. Syukran kepada Ibu Prastuti Reni. Berikutnya kepada Ibu Nia Tresna Ratnasari. Masya Allah. Ibu Nia saja ya, saya panggil. Silakan. Nomor 7. Ahadza hisanun. Hanya panjang. Kadang kita terlupa. Ahadza hisanun. La hada jamilun. Jamil. Tapi hanya panjang. 2 harokat. Hada jamilun. Jamilun ya. Himarun. Himarun. Ya. Huruf H itu ya. Habis H mim. Himarun. Naam. Ya. Apa artinya Ibu Nia? Apakah ini kuda? Tidak. Ini keledai. Ini keledai. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Sahih ya. Syukran Ibu Nia. Ya. Berikutnya kepada Ibu Nurmala Ummu Aisyah. Rakam 8. Nomor 8. Hadza mindilun. Artinya? Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Mumtaz. Masya Allah. Syukran Ummu Aisyah.
Ya, berikutnya rakam tis'ah nomor 9 kepada Ibu Pipin Kusuma, Ibu Pipin Kusuma. Ya Ustadz, maaf bukunya belum ada. Nomor 9 bisa lihat Belum ada? ininya. Iya, baru pas. Lupa aja Ustadz, mohon maaf. Tapi nyimak Iya, kok. ya. Tapi ada Ah, itunya, ada bukunya, buku PDF. belum buka juga. Jadi Oh, nomor belum 9 buka. belum lihat hurufnya Ah, ah. Ustadz. Oh, Boleh. ya boleh dibaca, silakan. Enggak, maksudnya saya bisa lihat di apa ditulis Oh, di atau sini. di Oh, soalnya ya, saya ya, ya. enggak belum pegang lihat. Oh, alah, ya. Maaf Ustadz. Awal mungkin di awal Ibu harus bilang biar Ya tadi nanti mau nggak bilang ketinggalan. udah kepotong-potong nggak enak mau Oh, motong. iya ya. Di sini ada lewat chat juga ya Ibu. Jadi Iya, nanti Ibu bisa bisa chat juga. Mohon maaf biar nanti saya bisa kasih tahu iya, ya. iya, maaf. Nah, ya. Ya, Nomor 9 Bu ya, di bagian paling bawah. Nah, iya, bisa terlihat iya. Iya. ya. Dan di Ahadza, Heeh, ahadza waladun. heeh. Naam. Iya, artinya Apakah ini walad tuh? Lupa. Walad, waladun. Ayo diingat-ingat. waladun, Hmm. waladun. Anak laki-laki ya? Iya, Ya. sahih. Nah, ya, Artinya, naam. coba Nah, diulangi, apakah diulangi. ini anak laki-laki? Naam, Mm-mm. benar. Iya, benar, Masya Allah. Iya, Ya, ya, naam. ya. Syukran kepada eh, Ibu siapa? Mohon maaf, saya lupa. Bu Pipin, mohon maaf ya Ibu Ustadz. Pipin. Iya, Ya, iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, karena Ibu Pipin belum belum ada bukunya, bonus ya nomor 10 satu lagi Ibu. oh iya baik. Ya, Nomor 10 yang sebenarnya. Man ya. hadza, Mm-mm. hada rojulun. Bukan hadza, Eh, tapi nah, hadza. oh ya. Man hadza rojulun. Ya, sahih. Artinya, Artinya ya Ustadz ya. ya, man. Apa artinya man? Man, Iya. man. Man itu siapa ini? Siapa? Ya, betul. Ini anak laki-laki, rojul. Anak laki-laki Bukan waladun. maaf, orang Hmm. laki dewasa ya Ustadz ya. Laki-laki dewasa. Iya, ini laki dewasa. Iya, Sahih. maaf. Masya Allah. Ya. Maaf Ustadz Jadi, ya. Terima Ibu Pipin punya anak laki-laki? Ada. Ya, 2 Ah, orang. sudah ada yang sudah dewasa? Semuanya sudah di atas 20 tahun. Berarti rojul tuh Iya, namanya. iya baik. Ya Ustadz. Rojul, ya. Tapi di sisi lain dalam sudut pandang Ibu Pipin sebagai orang tua disebut waladun juga. Iya, Kan iya, anak kecil juga gitu ya menurut iya. Ibu. Nah, Tetap jadi seorang anak ya Ustadz. tetap seorang anak mau Iya, anaknya Ibu Pipin umur 50 tahun juga tetap saja iya, itu anak iya, Ibu. Seperti iya itu, Ustadz. Masya Allah. Syukron ya, Ibu. Sama-sama. Ya, Syukron. baik. Baik, mohon maaf. Kalau syukron jawabannya afwan, Bu. Iya, Afwan lupa. Iya, afwan. Nah, la Maaf ba'sa Ustadz bihi. ya. Nggak apa-apa, Ibu, ya. Karena Mm-mm. kalau belajar itu harus salah, Bu. Iya, maaf Ustadz ya. Karena kalau tidak salah namanya sudah mahir, sudah pintar. Harus Benar-benar. kita perbaiki gitu ya. Ya, Nah, terima baik kasih Ustadz. banyak Ibu Pipin. Sama-sama, Nah, mohon lahir batin. kita akan lanjutkan Ummahat. Jadi ini pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran pertama. Bisa kelihatan nggak papan tulisnya Ummahat? Bisa. Bisa ya? Karena Ya. di saya kebetulan saya pakai handphone ya, jadi tidak terlihat. Ya, saya akan tulis di sini. Semua yang kita pelajari adalah kalimat pemberitahuan, Ibu. Ummahat sekalian. Contoh misalkan tadi hadza rojulun. Nah, rojulun. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan. Bahasa Arabnya apa kalimat pemberitahuan? Masih ingat? Ummahat? Namanya apa ya? Boleh dibuka-buka dulu. Pelajaran pertama tuh, ya. Namanya susunan apa namanya? Susunannya. Darul awal nih. Mumtadal awajun.
mubtada. Oh, Mubtada dan khobar. Ya. Jadi Ibu harus membagi buku catatan Ummahat itu harus dibagi menjadi 3 porsi tadi tuh. Yang kemarin kita sudah bahas, keluarga bahasa Arab. Ada ilmu nahunya, ada kosakatanya, ada ilmu sorofnya. Nah, yang kita pelajari saat ini mubtada khobar itu adalah ya bagian dari ilmu nahu. Ilmu nahu ya. Ya, bagian dari ilmu nahu. Nah, kalau hadza rojulunnya ini adalah kosakata, namanya apa? produk. Mufroda. Jadi lebih teratur ya. Jadi ibu-ibu kalau mau mencatat itu lihat dulu nih ilmu apa nih? Oh, ini bagian dari susunan-susunan namanya ilmu nahu. Mubtada khobar nih namanya susunannya, Bu. Mubtada khobar atau kita sebutnya kalimat pemberitahuan ya. Seperti tadi isim isyarah, kata tanya. Nah, itu masuk bagian dari ilmu nahu. Namanya jenis-jenis isim. Ya, jenis-jenis isim. Ibu-ibu nanti bisa catat ya, judulnya paling gede jenis-jenis isim. Yang pertama ada yang namanya isim isyarah ya. Tadi ada tulisannya ya, isim isyarah. Ya, isim itu artinya kata, Bu. Isim itu artinya kata. Ya, kita nggak bisa mengartikan harus kata ya isim itu. Isim itu maknanya bisa luas. Kalau dalam sudut pandang bahasa Arab, artinya kata. Dalam sudut pandang ilmu akidah, artinya jimat, isim. Pernah dengar ya? Isim-isim, ya, tamimah, tamaim, ya, rajah. Nah, itu namanya jimat itu. Yang biasa ditempel-tempel, dipajang. Nah, itu isim-isim juga tuh. Isim, cuman isim itu dalam ilmu akidah. Biasanya ditempel di badan kita. Kalung, gelang, gitu ya. Nah, itu dalam ilmu akidah. Ya. Nah, disebut dengan isim, jenis-jenis isim. Nah, tadi kita sempat bahas jenis-jenis isim. Ada 2 tuh jenis isim. Ini saya hapus. Ya, ibu-ibu bisa catat ya. Yang pertama adalah ismun istifham. Ismun istifhamun. Bagi ibu-ibu yang belum terbiasa menulis, nggak apa-apa, ya. Nanti bisa melihat rekaman saya, bagaimana saya menulis, ya. Kan kalau di rekaman YouTube itu bisa diulang-ulang ya, ya. Ummahat bisa diulang-ulang. Ismun istifhamun, ya. Istifhamun. Artinya kata tanya. Sebenarnya ini basic ya, kata tanya, istilah aja. Ada lagi ismun isyaratun. Isyaratun yang kita pelajari baru 2 nih, ismun isyaratun. Nah, isim isyarah artinya isyarat. Ibu tahu ya isyarat ya? Apa arti isyarat? Isyarat itu Tanda. 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 Kode, tanda gitu ya. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesianya isim isyarah adalah kata tunjuk, menunjuk gitu ya. Ismun isyarah. Kalau kita nggak bisa bilang kan nggak bisa bicara, kita akan menunjukkan begitu. Nah, isim isyarah adalah kata tunjuk. Contohnya tadi hadza. Ya. Isim istifham contohnya tadi man. Ada banyak ya. Man kebetulan kita baru belajar ini. Seperti itu. Ada apakah ya. Nah, ini semua adalah ilmu nahu nih. Jenis-jenis isim itu bagian dari ilmu nahu. Seperti itu istilahnya. Fahim tunna insyaallah. Oh, lagi belajar teh. Lagi belajar.
Ustaz, mohon maaf. Ya. Tadi yang istifhamun artinya apa? Istifhamun. Kata tanya. Oh iya, ya terima kasih. Iya. Ya. Kita bertanya kepada seseorang. Nah, itu pakai ismun istifham, namanya kata tanya. Kita menunjuk sesuatu, namanya kata tunjuk, isim isyarah. Ya, kalau kita pelajari secara saksama, ini ya kalimat sehari-hari gitu ya. Ini buku, ini budi, dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Ini budi gitu ya, seperti itu. Ya, pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Baik, Ustaz mau tanya, silakan. kata tunjuk itu yang termasuk kali apa? Yang pemberitahuan itu ya? Kata tunjuk. Apa, Iya. Ibu? Ya, kata tunjuk. Kalau kata tunjuk itu ya termasuk dari kata pemberitahuan. Ya, diawali dengan hadza. Iya. Hadza kitabun. Nah, itu kalimat pemberitahuan itu. Yang paling sederhana ya. Hadza kitabun, ini adalah buku. Nanti ibu-ibu kalau masuk ke pelajaran berikutnya masih berkaitan dengan kalimat pemberitahuan, tapi dia bervariasi sama seperti bahasa Indonesia. Kan kita nggak seterusnya belajar ini buku, ini budi, nggak begitu. Lama-lama kan berkembang kan ya. Ini saudaranya Budi. Nah, ini mobilnya Budi. Ya. Ya. Mobilnya Budi ada di jalan raya. Kan kalimat pemberitahuan juga tuh. Dengan variasi yang lebih banyak. Ya. Jadi semua kalimat itu pada asalnya kalimat pemberitahuan. Ya. Hanya saja dari susunannya yang paling sederhana ini nih, dua kata ini. Ya. Dua kata ini. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit ya, ibu-ibu. Pelajaran yang kedua. Dibuka ya halaman 12. Saya buka di sini ya, ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Ya. Kita belajar isim isyarah tapi dengan kata yang baru namanya zalika. Nah, zalika artinya itu. Kita sering baca surah Al-Baqarah tuh ayat 2. Ada yang hafal tidak di ummahat di sini? Apa bacanya? Dzalikal kitab Hudan lil muttaqin. Sahih, masya Allah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, artinya zalika, artinya itu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kan begitu, ya. Jadi zalika artinya apa? Itu artinya, ya. Cuman beda kan dikit ya. Hadza itu hadza artinya ini, zalika artinya itu, ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama nih ummahat. Ya. Ana akan bacakan dan ummahat ikuti sama-sama ya. Nah, madzalika zalika najmun. Artinya apa nih ibu-ibu? Apa itu? Itu bintang. Sahih. Apa itu? Itu bintang. Sahih. Ya. Berikutnya, hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Ya. Ini masjid. Dan apa artinya? Dan itu rumah. Itu rumah. Jadi kita sudah belajar satu kosakata baru lagi nih. Dzalika artinya itu.
Dia masuk isim apa namanya? Isyarah. 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 Bukan istifham. Istifham kata tanya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Hada hisanun. Hadza Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. wa Dzalika himarun. Artinya apa nih Ummahat? Ini kuda. kuda. Ini Itu. ini Ini kuda. kuda dan Dan itu Dan itu Keledai. kedelai apa keledai? Keledai. Sampai tuker. Ya, Keledai. kedelai itu makanan ya. Ada susu kedelai gitu. Ini keledai, jangan sampai lupa Ummahat. Naam, wa dzalika himarun ya. Nah, selanjutnya adzalika kalbun Adzalika Kalbun. la dzalika qittun. la Ya, artinya apa Ummahat? apakah itu anjing? Anjing. Itu kucing. Tidak. Itu kucing. Apakah itu anjing? Tidak, itu kucing. Mumtaz ya. Apa hukumnya memelihara kucing? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Punya kucing kan di rumah. Hukumnya apa? Nggak tahu. Boleh. Boleh. Ya, kalau memelihara anjing apa hukumnya? Nggak boleh. Makruh. haram. Haram. Boleh memelihara anjing itu ya. Cuman kalau tinggal di rumah pahalanya tiap hari berkurang 2 kirot. 2 kirot itu 2 gunung ya. 2 gunung pahalanya itu dihapus oleh Allah ya. Tapi kalau tinggalnya di luar rumah untuk maslahat berternak, menjaga ternak, itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi menjadi peliharaan untuk hari-hari di rumah tidak boleh. Karena sebenarnya bukan tidak boleh, ya rugi menghapuskan 2 pahala, 2 kirot gitu ya, gunung ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ya ada pertanyaan? Kalau kucing tadi kenapa? Kalau kucing boleh karena kucing itu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain kesayangan Nabi, ternyata ada hewan yang haram dimakan tapi dicintai Nabi, yaitu kucing. Iya, nggak ada hewan yang dilarang dimakan tapi dicintai dan dibolehkan untuk dipelihara. Apa coba? Domba. Cinta dengan domba. Nabi juga suka dengan domba, tapi dagingnya. Iya. Ada nggak hewan yang haram dimakan tapi disukai oleh Nabi? Tidak. Kucing Tidak aja. ada. Kucing aja. Burung, ya Nabi makan burung juga. Ya. Kucing aja, nggak ada yang makan kucing. Ya. Kucingnya juga tidak najis lagi, gitu ya. Itu dia kelebihannya kucing dibandingkan hewan-hewan yang unta. Nabi juga suka unta, apalagi pahanya, gitu ya. Itu sunnahnya Nabi itu paha unta, iga domba, gitu ya. Nah itu sukaannya Nabi. Ya. Kita lanjutkan. Madzalika sarirun. Ya, artinya apa Ummahat? Apa itu? Itu keranjang. Ini tempat tidur. Keranjang apa ranjang? Ya, Ranjang atau tempat tidur. Seperti hal min soal ada yang ditanyakan karena waktunya habis. Ada pertanyaan? Penggunaan hadza dan zaka. Penggunaan hadza dan zalika itu sama ya Ummahat. Ya, yang berbeda artinya saja. Ya, tidak ada perubahan, cuman artinya. Kalau Ummahat mau ingin menunjukkan jarak jauh, zalika, menunjukkan jarak dekat, hadza, demikian. Ya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Tanya apa namanya? Ya. Mempelajari bahasa Arab. Ini yang bertanya siapa, Ibu Sumida? Bu Rosman. Oh, Ibu Rosma. Ini mohon maaf Ibu Sumida, saya inikan dulu ya, bisukan sebentar. Karena suaranya mendengung ya. Silakan Ibu ya. Ustadz, kita sudah belajar. Nah, di dalam Al-Quran tuh nanti kita mengartikan berdasarkan ilmu-ilmu yang kita pelajarin ini, gitu ya. Jadi dalam pengertian di dalam Al-Quran itu dasarnya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajarin ini, seperti itu. Pertanyaannya seperti itu? Gimana ya maksudnya? Jadi Gimana? untuk mengartikan di dalam Al-Quran kan tujuannya untuk tahu isinya Al-Quran dengan bahasa Arab ini. Nah, kita kan belajar nih. Nah, cara untuk mengartikan nanti ayat-ayat di Al-Quran dasarnya ilmu-ilmu ini. Iya, betul, ilmu-ilmu ini. Cuman ini kan tingkat paling dasar ya, Ibu. Jadi bertahap, pelan-pelan. Jadi nanti dasarnya dari sini ya. Ibu nanti bisa melihat tuh yang sudah lama di sini kelas ba, kelas jim, ya itu bisa tuh mengartikan sedikit-sedikit gitu ya. Atau minimal ada hikmah di balik itu pelajarannya gitu ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an ya yang sudah dibahas kosakatanya atau dibahas susunannya atau dibahas kata kerjanya. Karena Al-Qur'an itu nggak terlepas dari 3 hal itu, Bu. Pertama susunan bahasa Arabnya. Yang kedua adalah fiilnya, kata kerjanya. Ya. Yang ketiga adalah mufrodatnya, kosakatanya. Kan kosakata bahasa Arab tuh banyak sekali ya jumlahnya. Ya. Banyak sekali. Sinonimnya itu banyak sekali. Nah, kenapa Al-Qur'an itu menggunakan kata itu? Ya, misalkan kata ibil ya, unta. Kenapa nggak pakai kata unta yang lain gitu ya? Kosakata yang lain kan ada banyak. Kenapa pakai itu? Ternyata ada pelajarannya, ada hikmahnya gitu. Ya, contoh misalkan Ibu pernah mendengar surat Al-Asr ya. Nah, Al-Asr itu wal asr. Apa artinya wal asr? Demi masa. Demi masa, demi waktu. Waktu tuh bahasa Arab, Ibu. Namanya al-waktu. Kenapa enggak wal wakti, demi waktu gitu ya? Nah, ternyata ada maknanya. Kenapa Allah menggunakan kosakata al-asr? Al-asr itu kan waktu asar. Sholat asar ya. Kenapa menggunakan kata asr? Kenapa enggak menggunakan kata waktu? Nah, itu nanti dipelajari ya. Pasti ada pelajaran yang berharga di situ. Ya. Apa yang setiap apa yang ditulis ya di dalam Al-Qur'an itu pasti ada pelajarannya. Ya. Kenapa kita mempelajari ilmu bahasa Arab? Karena itu pertama. Yang kedua nanti ada sudut pandangnya ke dalam hadis Nabi. Kenapa hadis Nabi menggunakan kata ini ya? Kata waladun, kayak kemarin kan saya sempat membahas waladun kan artinya anak kecil ya. Ya. Kenapa hadis Nabi tidak akan terputus semua ketika meninggal dunia, idza matal ibni Adam, ketika manusia mati ada 3 amal jariah yang terus mengalir kan gitu hadisnya. Salah satunya waladun soleh ya do'ulah, anak yang soleh mendoakannya. Ya kalau kita secara teks aja kan ya udah anak yang soleh gitu ya. Tapi kalau kita pelajari waladun, oh iya anak ya, anak kecil, anak umum sini ya. Kita menjadikan tetangga kita yang punya anak itu anak didik kita ya, anak murid kita ya, anak tiri, anak pungut ya, anak siapapun anaknya ya, yang berbuat baik sama kita dan dia berbuat baik dengan kita itu disebut waladun soleh ternyata ya. Luas maknanya bahasa Arab itu ya, seperti Ibu. Nanti kalau kita sudah paham itu, nanti biasanya percakapan hari-hari udah nyambung ya. Ibu bisa bercakap-cakap juga gitu,
Seperti itu. Fahim tuna insyaallah? Ya, Paham, insyaallah. Ya. Ustaz. Ya. Nah. Ya. Cukup ya, Ummahat? Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang 10 orang ini kita ingat-ingat nih Ummahat ya. Siapa tahu nanti di akhirat ada yang memberikan syafaat kepada kita. Membantu kita. Oh, dahulu saya yang ikut belajar bareng dengan Ibu Andriana, Ibu Aini dengan Ibu Andriana. Itu bisa mendapatkan syafaat, saling bahu-membahu ya sampai Amin, ke surga insyaallah. Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan siapkan pertanyaan sebanyak mungkin ya, Ummahat. Kalau biasanya belajar itu ustadznya yang bertanya gitu ya. Sekarang Ummahat mempersiapkan pertanyaan sebanyak mungkin ya. Saya akan mempersiapkan jawaban sebaik mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.